Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian tauhid yang membahas bagaimana kita hanya memurnikan ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang merusak dan menghancurkannya. Kita di pertemuan yang lalu sudah baca sedikit tentang bab yang datang tentang sihir. Penulis sudah sebutkan dua ayat, yaitu ayat pertama dalam surah Al-Baqarah 102, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh orang-orang yang mempelajari sihir, mereka telah mengetahui bahwa di akhirat nanti mereka tidak punya bagian. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka orang-orang yang sebelum kita, mereka percaya terhadap al-jibt dan tagut. Kita juga sudah baca tafsir dari Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua, bahwa yang dimaksudkan dengan al-jibtu itu as-sihru, sihir. Sementara tagut adalah syaitan. Dan Jabir menafsirkan at-tawagid, tagut itu kuhan, tukang sihir, peramal. Kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Adalah turun kepada mereka syaitan di setiap kampung itu satu. Dan kita sudah baca pernyataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Bab ini disebutkan dalam pembahasan tauhid, dalam pembahasan pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Sisi kecocokannya adalah karena sihir membatalkan tauhid. Karena sihir membatalkan tauhid. Setelah itu beliau lebih jauh lagi menjelaskan apa yang diucapkan sebelumnya. Kata Syekh, maja'a, apa yang datang, ai minal wa'id wa bayani munafatihi lit-tauhidi wa takfiri fa'ilihi. Apa yang datang maksudnya, apa yang datang berupa ancaman serta penjelasan bahwa sihir ini menghilangkan tauhid. Ketika seorang mempelajari sihir, maka hilang tauhidnya. Karena tadinya percaya kepada Allah, menjadi percaya kepada sihir yang dia pelajari. Demikian pula ketika seorang mendatangi tukang sihir, peramal, dia bertanya kepadanya tentang perkara gaib. Barangnya hilang, ternaknya hilang, atau apa saja dari perkara gaib. Dia datang. Kemudian bertanya. Setelah itu dia benarkan, dia percaya. Berarti batal tauhidnya. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nanti juga akan datang haditsnya insyaallah. Man ata kahinan au arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi tukang sihir atau arraf atau peramal, yang dikatakan sekarang paranormal, orang-orang yang tidak normal. Karena mengaku tahu perkara gaib, sementara la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kalau dia tahu, misal dia orang Makassar, ada orang kehilangan barangnya di Malino, dia tanya di Makassar. Kalau dia tahu, ini ada masalah, pasti dia menggunakan jin. Jinnya dia ini bersambung dengan jin yang ada di Malino. Dia bertanya, kamu lihat barangnya? Makanya dia pasti bertanya, yang hilang apa? Warnanya apa? Kapan? Supaya cepat dia dapat nanti. Jadi jinnya ini tukang sihir peramal bertanya kepada jin yang ada di sana. Kamu lihat di sini hilang barang. Sudah siapa yang ambil? Ditaruh di mana? Rinci dia kabarkan. Akhirnya dia katakan, tahu perkara gaib pakai syaitan. Dia pakai jin. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, orang pintar, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu. Setelah itu dia bertanya, dia benarkan. Cocok. Seperti yang kita katakan. Dia benarkan. Ditambah lagi, apalagi kadang tukang sihir, kita belum sebutkan kita dari mana, orang mana, siapa namanya, dia sudah tahu duluan. Kenapa dia tahu? Jinnya. Setan yang dia pakai, yang kasih dia. Ini akan datang kepada kamu, akan masuk sebentar. Si fulan. Dari sana, anaknya. Ini bahkan rinci begitu. Sehingga orang kadang, bisanya dia tahu padahal saya tidak kasih tahu. Akhirnya dia bertanya tentang sesuatu. Ketika dia katakan, dia percaya. Nah, inilah musibahnya di sini. Karena kalau hanya bertanya, tidak dia percaya, tidak diterima sholatnya 40 malam. 40 hari. Sholatnya tidak diterima. Kalau hanya bertanya, tidak benarkan. Tapi kalau dia benarkan, disinilah musibah yang sebenarnya. Karena kata Nabi SAW, fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ala bima dia benarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kafir orang yang seperti itu. Karena Allah nyatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Perkara gaib sini semua, jangan barang hilang. Turunnya hujan juga. Karena tidak ada yang tahu turunnya hujan kecuali Allah. Kecuali Allah. Kalau ada mengaku tahu, berarti dia ada hubungannya dengan makhluk gaib. Tentunya bukan Allah. Karena Allah hanya memberikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, Nabi sudah tidak ada lagi. Nabi sudah tidak ada lagi. Rasul sudah tidak ada lagi. Tidak tersisa lagi sekarang ini kecuali hanya mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Itu setelah Nabi kita meninggal. Iya. Kalau kita melihat kebaikan. Ada salah seorang dari kita memimpikan saudaranya yang telah meninggal, dia berada dalam kebaikan. Nah, itu benar. Karena yang tersisa hanya itu saja. Mimpi yang baik. Adapun mendapatkan wahyu dari Allah, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sudah putus dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini disebutkan oleh penulis di sini bahwa sihir ini menghilangkan tauhid. Kemudian yang kedua, sihir ini kata beliau mengkafirkan pelakunya. Mengkafirkan pelakunya. Karena sebelum ayat yang dibawakan oleh penulis, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh
orang-orang yang mempelajarinya telah mengetahui bahwa nanti dia di akhirat tidak ada bagiannya. Sebelumnya ketika dua malaikat yang turun di Babilut, yaitu Babilonia itu, ia mengajarkan kepada mereka sihir untuk ujian sebagai cobaan dan fitnah untuk mereka. Mereka percaya sihir atau percaya kepada Nabi dan Rasulullah. Syariat yang dibawakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dan Nabi Daud karena hidup bersama. Ini anak dan bapak. Iya. Mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Turun ini dua malaikat mengajarkan kepada mereka sihir. Dan malaikat itu berkata, innama nahnu fitnah. Fala takfur. Kami ini hanya ujian saja. Jangan kamu kafir. Ini menunjukkan bahwa belajar sihir itu merupakan kekafiran. Belajar sihir adalah merupakan kekafiran. Demikian pula ucapan beliau fis sihir. Sekarang Syekh Soleh akan menjelaskan apa itu sihir. Artinya, as-sihru fil lughati ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir ini sudah terkenal dalam bahasa kita ya, sudah sihir, tapi bahasa Arabnya juga sihir. Menurut pengertian bahasa Arab, sihir itu artinya ibarat dari sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Kita tidak tahu sebabnya, tapi tukang sihirnya tahu. Tukang sihirnya tahu. Ini makna secara bahasanya. Adapun menurut syariat Islam, definisi sihir adalah azaim, waruqa, wa kalamun yatakallamu bihi, wa adwiyatun, wa tadkhinatun, wa aqdun yu'athiru fil qulubi wal abdan fayamrudu wa yaqtulu wa yafruqu bainal mar'i wa zawji. Masya Allah. Ini pengertian yang agak panjang tapi lengkap untuk semua jenis sihir. Sihir itu adalah azaim. Ini kata belum? Iya. Jimat-jimat. Ini jenis pertama dari bentuk sihir. Dia bisa berupa jimat. Yang dia tulis, dia gantung pada dirinya. Atau yang dituliskan dan dia gantung pada dirinya. Sehingga kadang menyebabkan hal-hal yang aneh pada orang itu. Yang kita tidak tahu sebabnya. Tapi dia sendiri tahu. Iya. Belum sampai pukulannya orang sudah terpental duluan. Oh, ini masalah. Ini jimat. Ini sihir. Iya. Diparangi. Padahal sudah tajam. Tidak. Dimakan oleh parang. Ini masalah. Berarti ada jimat. Ada baca-bacanya di sini. Ada jimatnya. Atau kalau tidak ada jimatnya, warukon. Atau ada baca-bacanya. Yang dia baca. Ada wiridnya. Seperti zikir. Yang dia baca. Wa kalamun yatakallamu bih. Atau ucapan yang dia berbicara dengannya. Dia kalau mengucapkan kalimat itu, maka akan ada pengaruhnya pada yang dia lakukan. Wa adwiyah, ini bentuk lain lagi. Kadang juga sihir berupa adwiyah, berupa ramuan. Kadang tidak dibaca-baca, tapi dia punya ramuan. Iya, dia kasih minum, maka nanti memberikan pengaruh misalnya pada suami atau istri. Nanti akan disebutkan oleh penulis di akhir. Dia ada ramuannya. Jadi sihir itu tidak selamanya jimat. Sihir tidak selamanya baca-baca. Tidak. Ada juga sihir berupa ramuan. Tapi untuk mendapatkannya ada kesyirikannya. Atau ramuan ini dia pakai rendam sesuatu di air akan berpengaruh nanti terhadap yang meminumnya.
Bahkan kata beliau, watadakhinat. Kadang juga berupa dupa-dupa. Ini sihir kadang berupa dupa-dupa. Dia pakai asap. Wa'aqdun. Kadang dia pakai akdun. Cincin. Gelang. Kalung. Kadang dia pakai. Makanya Nabi SAW nanti akan datang. Beliau berkata, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini pasti dia dapatkan dari apa? Dari penghambaannya kepada syaitan. Makanya dibilang Nabi, syirik ini. Iya. Yu'athiru fil qulub. Kadang sihir itu akan memberikan pengaruh pada hati yang disihir. Iya. Wal abadan. Kadang akan memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir. Seperti Nabi SAW. Di antara sebab beliau sakit dan dengan sakitnya itu beliau meninggal. Itu kan dari disihir oleh orang Yahudi. Orang Yahudi hadiahkan padanya kambing yang sudah dimasak dan sudah disihir. Nabi makan, ya Nabi sakit. Sampai belum meninggal. Disihir. Memberikan pengaruh pada badan Nabi kita Muhammad SAW. Fayamrud. Sehingga kadang dia sakit. Wa yaqutul. Kadang dia terbunuh. Bahkan wa yafruqu bainal mar'i wa zawji. Kadang juga sihir itu akan memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Memisahkan seorang suami dengan istrinya. Ini yang disebut nanti dengan sihir harf. Sihir yang memisahkan. Ada lagi nanti di sana lawannya. Namanya sihir ataf. Sihir yang menyatukan. Ada orang yang melakukan seperti itu. Iya. Apalagi ini terjadi di kalangan awam. Yang suaminya banyak istrinya. Ini masalah. Kadang dia pakai sihir. Ya kita alhamdulillah kalau ada orang kenal dakwah. Kita kenal ngaji, hadir pengajian. Ya kalau ada sihir begitu buang saja. Iya. Ada orang melakukan sihir ataf. Membuat seorang laki-laki cinta kepadanya. Dan sekaligus sihir sorof. Membuat laki-laki itu berpaling dari yang dia cinta sebelumnya. Nah, ini banyak terjadi. Sehingga kadang kita lihat orang hidup sudah puluhan tahun. Datang orang ketiga mau menggantikan pilihnya pakai sihir. Dari cinta akhirnya tadi benci. Kegiatannya cuma marah-marah saja. Ada orang disihir ketika sama istrinya ini tidak mau berdiri punyanya. Ada orang begitu. Disihir. Tidak mau, dia mau datang istrinya. Tidak mau sama sekali. Pokoknya tidur terus. Iya. Senjatanya. Tapi kalau lagi pisah, lagi tidak sama, bisa. Sampai terjadi apa? Pisah. Nikah, lagi, berdiri terus. Senjatanya. Sama yang baru, normal. Yang lama tidak. Itu sihir. Itu fungsinya sihirnya mereka. Ini bahayanya. Sihir. Tapi semuanya tentunya ini tidak akan terjadi kalau Anda ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika tadi di surat Al-Baqarah ini 102, Allah katakan, "Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah." Bagaimanapun kuatnya pengaruh sihir ini, dan penyihir ini adalah memang penyihir yang kuat. Tapi Allah katakan mereka tidak akan mampu membahayakan seorang pun kecuali atas izin dari Allah. Memang sudah ditentukan. Sudah ditentukan oleh Allah
bahwa ini hamba, kalau ada menyihirnya, dia akan terpengaruh dengan sihir. Nah, ini tentunya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang akan menjaga kita dari orang, dari manusia, bahkan dari syaitan. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah yang akan menjaga kamu dari manusia. Allah yang menjaga. Makanya kita sangat dianjurkan, karena nyatanya pengaruh sihir ini, bahkan kadang kita lalai darinya, kita sangat dianjurkan untuk membaca hal-hal yang membuat kita terjaga. Banyak ajaran syariat kita, alhamdulillah. Misal kalau kita mendatangi suatu tempat, kita jangan lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan semua yang tercipta. Jangan lupa ini baca. Kita di mana saja jangan lalai. Kita ke tempat kerja, kemana saja, bahkan ke masjid. Karena di mana saja pasti ada. Iya, syaitan tidak akan membiarkan kita hidup menghambakan diri kepada Allah begitu saja dengan mudah. Banyak kejahatan di mana-mana. Makanya ini disyariatkan. Kalau kita turun suatu tempat, baca ini. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini, maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai dia tinggalkan tempat itu. Sampai kita pergi. Sampai kita pergi. Demikian pula di syariat kita. Di subuh, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah. Ini kita baca 3 kali di subuh, setelah sholat subuh. Dengan nama Allah yang tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakan bersama namanya kalau kita sebut, di langit maupun di bumi. Dan dia adalah yang maha mendengar lagi mengetahui. Siapa yang baca ini di subuh, tidak akan ada yang bisa membahayakannya sampai sore. Sore lagi dia baca. Ini doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau kita baca sore, sama membahayakan kita. Ini baca. Disyariatkan. Kemudian sebelum tidur, kita dianjurkan baca ayat kursi. Yang kita semua alhamdulillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1 ayat. Ayat keberapa ini? Di surah Al-Baqarah, siapa yang tahu? Angkat tangan cepat. Semua angkat tangan. Kita yang paling cepat, Pak. Masya Allah. Berapa? 255. Surat? Iya. 225 ini berubah. 255, 225. Panas saya Pak. 255. Surat Al-Baqarah. Dapat hadiah Pak, tekan depan. Masya Allah. Jadi ini ayat mudah dibaca. Siapa yang membacanya sebelum tidur, maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai subuh, sampai dia bangun. Bahkan kata Nabi, la yuqarribuhu syaitan hatta yusbih. Syaitan tidak akan mendatanginya sampai subuh. Jadi syaitan tidak dekat. Kan syaitan kalau kita bermalam, dia akan bermalam di lubang hidung kita ini, di dalam. Kalau kita tidak baca ayat kursi, dia bermalam di dalam. Makanya susah kita bangun subuh. Dia bermalam tidur di dalam. Iya. Tapi kalau kita baca ini, jangan bermalam, dekat. Tidak. Sampai subuh. Maka di sini nanti kalau ada orang bermimpi, ya, sesuatu,
dan dia tidak hayalkan sebelum tidur, maka itu mimpinya dari Allah. Karena pasti bukan dari syaitan. Tapi kalau dia hayalkan sebelum tidurnya, kemudian terbawa mimpi, ini bunga tidur. Ini bunga tidur. Tapi kalau tidak baca ayat kursi, dia bermimpi dari syaitan. Dari syaitan. Ini yang disebutkan. Ini kenapa ini diajarkan? Untuk ini semuanya. Jangan sampai ada yang hasad. Kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita. Iya. Ada yang hasad. Sehingga dengan pandangannya kita terkena sihir. Ya, kita baca hal-hal yang dianjurkan. Semua ini diajarkan karena memang bahaya sihir ini nyata. Ini nyata. Bahkan sihir itu kadang orang menyihir orang lewat pandangan. Kata Nabi SAW, al-ainu hakkun. Sihir lewat mata itu hak. Benar adanya. Banyak sekali. Iya. Karena orang tadi mobilnya bagus, tapi orang melihatnya tidak bilang Masya Allah, akhirnya langsung rusak. Ada orang anaknya orang lagi bagus-bagus ceria, orang lihat, dia tidak bilang Masya Allah, langsung nangis, langsung sakit. Itu semua benar adanya pengaruh itu. Iya, maka kalau kita tidak berlindung kepada yang di tangannya semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Ini pengertian sihir, kata Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah. Kemudian beliau berkata, walaqad alimu, ini mulai menjelaskan tadi ayat. Allah berfirman di ayat tadi, walaqad alimu. Apa maknanya? Siapa yang di sini yang tahu ini? Sungguh mereka telah tahu. Siapa? Ai alimal yahudul ladzi istabadalu sihra an mutaba'atir rusul. Yaitu orang-orang Yahudi. Karena yang di kerajaan Sulaiman itu adalah Bani Israel. Pengikutnya Yakub. Iya, ini orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu. Yaitu orang Yahudi yang mana? Yang mereka lebih memilih sihir daripada mengikuti Rasul Allah. Mereka tahu. Yaitu laman isyara ay radiya bisihir. Bagi siapa yang ridho terhadap sihir, iwadon an syar'illahi wa dini, sebagai pengganti dari syariat Allah dan agamanya. Min kholaq, kata beliau, min nasib. Mereka telah tahu bahwa mereka tidak punya sama sekali bagian nanti di akhirat. Kemudian al-jib, ucapan yang ada dalam ayat yang kedua, al-jibtu wa yu'minuna bil jibti wat tagut. Apa itu al-jib? Kata Syekh Shalih Al Fauzan, kalimatun taqau ala sonam was sahir wal kahin. Sebenarnya kata al-jib ini adalah suatu kalimat bisa digunakan untuk berhala. Jadi bisa bermakna berhala dia kalau dalam bahasa Arab. Jadi ketika dikatakan yu'minuna bil jibti, mereka percaya terhadap berhala. Bisa diterjemahkan itu tadi ayat. Wasahir bisa juga bermakna sahir. Jadi ketika dibilang yu'minuna bil jibti, yaitu mereka percaya kepada tukang sihir. Wal kahin bisa juga bermakna al-kahin, peramal. Kalau penyihir dia sihir. Kalau peramal dia meramalkan perkara yang gaib. Iya. Wa tafsiru Umar lahu bisihri min tafsiri syai' bi ba'di afradihi. Adapun tafsirnya Umar Ibn Khattab, beliau katakan al-jibtu adalah sihir, itu termasuk menafsirkan sesuatu dengan sebagian jenisnya. Kan dia bisa bermakna berhala, bisa bermakna peramal, bisa bermakna tukang sihir. Umar mengatakan tukang sihir. Sementara at-taghut, apa makna taghut? Kata Syekh Shalih, minat tughyan. Ini taghut dari kata tughyan, melampaui batas. Wa huwa mujawazatul haddi. Dia adalah pelampuan batas. Fakullu man tajawazal miqdara wal hadda fil isyan fatagut. Masya Allah. Semua siapa saja yang melampaui batas kadarnya,
kadar dirinya tidak tahu perkara gaib. Misalnya, dia mengaku tahu. Berarti dia melampaui batas. Filisian dalam bermaksiat. Fahuwa togut. Maka itu disebut togut. Berarti togut ini umum. Bukan hanya tukang sihir. Semua. Makanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengartikan togut lebih luas. Iya. Orang mengajak orang lain untuk beribadah kepadanya, togut. Karena melampaui batas. Kan hanya Allah yang diibadahi. Dia ajak orang untuk beribadah kepada dirinya. Melampaui batas. Togut. Atau ada orang lain mengajak orang lain juga untuk beribadah ke sesuatu. Dia tidak ajak orang untuk beribadah kepada dirinya. Tapi untuk beribadah kepada yang lain. Itu juga togut. Itu juga disebut togut. Jelas beliau katakan kepalanya togut itu tentunya syaitan, iblis, laknatullah alaih. Yang sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia sebisa dia dan semampunya. Nah, ini pimpinannya. Nah, termasuk di sini yang disebut dengan togut. Semua yang melampaui batas. Baik. Sampai situ dulu, kita belum selesai. Insya Allah kita lanjut lagi karena sudah cukup waktu untuk pembahasan. Sini ada pertanyaan di pekan lalu ini, kertasnya besar, takutnya penting. Satu kertas. Ustadz mau bertanya, bagaimana jika seorang istri tidak jujur atau tidak terbuka mengenai keuangan? Wah, ini aneh ini. Biasanya suami yang tidak jujur. Iya. Supaya tidak ditahu penghasilannya. Tapi ini terbalik. Tapi kita lihat apa yang terjadi ini. Bagaimana jika seorang istri tidak jujur atau tidak terbuka mengenai keuangan? Contoh, menjual barang tanpa izin suami. Membelikan barang ke saudara tanpa sepengetahuan suami. Apakah boleh? Dengan alasan sang istri memiliki pekerjaan dan gaji sendiri. Sering mengatakan bahwa gaji suami adalah untuk istri sepenuhnya. Gaji istri sepenuhnya milik istri. Tidak ada hak mengatur gaji milik istri. Ya, ada pernyataan, ada yang benar, ada juga yang salah. Ada yang benar, ada juga yang salah. Yang benarnya adalah kalau gajinya istri, betul, punyanya istrinya, bukan punya suami. Kalau dia membeli sesuatu dengan gajinya itu, atau dia memberikan kepada saudaranya atau orang tuanya, haknya punyanya. Atau dia bersedekah, punyanya. Tidak perlu dia kasih tahu suaminya. Tidak perlu dia kasih tahu suaminya, karena itu punyanya. Iya. Tidak boleh kita sebagai seorang suami untuk memakan harta istri dengan cara tentunya yang zalim tanpa izin darinya. Iya. Tidak perlu dia izin kepada kita untuk membeli sesuatu dengan uangnya sendiri. Penghasilan sendiri. Adapun pernyataan yang keliru, gajinya istri, gajinya suami adalah punyanya istri. Ini orang tidak adil. Iya. Ya gajinya suami, punyanya suami. Cuman istri punya hak di gaji itu, yaitu untuk diberikan uang belanja. Suami kan wajib menafkahi istrinya. Iya, dengan memberikan kepadanya haknya setiap bulan. Bil ma'ruf. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kalau kita punya penghasilan sekian, biasa di masyarakat sekian dia berikan kepada istrinya sebagai uang belanjanya. Untuk belanjanya istri, bukan belanja rumah tangga. Memang haknya istri untuk diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, diberi tempat tinggal. Ketika kita berakad, maka kita menanggung makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya. Kita kasih bil ma'ruf sesuai dengan kemampuan kita.
Sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Jadi punyanya gajinya suami, haknya istri adalah yang dikasih saja. Bukan seluruh gaji suami haknya istri, bukan. Tapi yang menjadi haknya saja. Yang dikasih oleh suaminya sebagai jatahnya memang. Itu yang menjadi haknya. Kalau dia belanjakan, ada suaminya keluar gajinya, dia kasih semua ke istrinya. Tapi untuk dijaga, bukan dimiliki. Bukan dimiliki. Iya. Tapi untuk dijaga. Maka kalau dia mau belanjakan, mau berikan kepada orang lain, mau sedekah, harus izin sama suami. Karena itu adalah uangnya suami yang dititipkan ke bendahara pribadinya. Ya istrinya. Tidak boleh dia lakukan apa-apa tanpa izinnya. Kecuali suaminya pelit, tidak berikan jatah belanja, boleh dia ambil sesuai dengan yang biasa di masyarakat diambil di situ. Tanpa izinnya pun. Karena itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Bahwa Abu Sufyan disebutkan, ya, dia atau Abu Jaham ya, disebutkan dalam hadis, dia pelit. Hendak beri istrinya uang. Maka dia bilang istrinya mengadu kepada Rasulullah, boleh nggak saya ambil? Kata Nabi, ambil. Yang memang menjadi hakmu. Boleh diambil tanpa izinnya. Iya. Karena memang haknya. Memang haknya. Adapun kalau suaminya sudah, ini jatahnya kamu, ini uang untuk saya simpan. Nanti kalau ada keperluan, kita bisa pakai. Ini namanya dititipkan. Harus ditahu oleh suami kalau ini. Iya. Harus ditahu oleh suami. Karena ini dia sebagai mas'ul saja. Sebagai pemimpin terhadap harta yang dititipkan oleh suaminya. Yang punyanya adalah yang dikasih saja. Yang menjadi haknya. Uang belanjanya. Uang untuk makan minumnya. Itu saja yang menjadi haknya. Ini mungkin yang disebutkan di sini. Alhamdulillah. Kemudian sini berikutnya. Bagaimana hukumnya Ustadz seorang ikhwan beralasan tidak pergi kajian karena alasan capek, lelah. Dan bagaimana dengan ikhwan yang dimana kajian mulai dan di pertengahan kajian ia pulang. Alasannya dia ngantuk. Masya Allah. Kalau ilmu yang ada di kajian adalah ilmu yang tidak diberikan udzur baginya untuk bodoh, untuk tidak tahu, maka dia berdosa. Kalau ada orang, dia tidak tahu ilmu itu. Dan wajib dia tahu. Misalnya ilmu tentang Allah, tentang nabinya, tentang Islam. Ada dibukakan kajian seperti itu. Mengenal Allah, pembahasan tauhid. Tidak boleh dia bodoh. Mengenal Nabi Muhammad SAW, juga pembahasan tauhid. Dan tauhid ada dua, ada tauhid al-mursil dan ada tauhid al-mursal. Tauhid yang mengutus yaitu Allah, dan tauhid yang diutus yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini tauhid yang harus kita pelajari. Tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agama Islam. Bagaimana kedudukan Islam yang dia anut. Itu harus dia tahu. Kalau kajian tentang itu terus dia malas, karena capek, itu dia tidak diberikan udzur terhadapnya. Dia akan berdosa. Dia akan berdosa. Iya. Karena nanti dia akan disiksa di alam kubur gara-gara dia tidak tahu Allah, tidak tahu nabinya, tidak tahu agama Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahwa nanti ketika kita meninggal, itu kita akan didudukan dalam kuburan kita.
Pertanyaannya cuma 3 saja. Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang beriman, yang belajar, dia bilang Rabbi Allah, Rabbku Allah. Wa dinil Islam, agamaku Islam. Wa Nabi Muhammad, nabiku Muhammad. Dia ditanya, aina arafta, di mana kamu tahu? Dia bilang, qara'tu kitabullah. Saya baca kitabullah. Saya belajar. Jadi itu dia jawab. Maka diluaskan kuburannya. Diperlihatkan tempat nanti duduknya di dalam surga. Datang baunya surga. Dia katakan, ya Allah, bangkitkan hari kiamat. Karena sudah mau ke sana. Ini yang pertama. Golongan yang kedua sama juga. Didudukan di dalam kuburannya. Semua kita pasti begitu. Semua kita. Kalau meninggal, karena ini memang perkara gaib yang dikabarkan oleh Nabi kepada kita. Semua kita kalau meninggal pasti seperti itu. Mau kita beriman ataupun ragu dalam keimanan. Atau kita adalah orang malas. Iya. Didudukan di kuburannya. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Setiap pertanyaan dia bilang, hahaha lah. Hahaha, saya tidak tahu. Setiap pertanyaan dia bilang begitu. Iya. Kata malaikat yang tanya kepadanya, ma daraita wala talaita? Kamu tidak pernah cari tahu? Kamu tidak pernah baca? Apa dia bilang? Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Tidak, saya cuma dengar orang bilang. Saya pun bilang. Nah, itu bahaya kalau sekedar kita melakukan sesuatu hanya lihat orang. Ternyata itu bahaya. Kalau ada orang, sebagian orang ini. Kenapa dia angkat tangan di sholat ketika takbiratul ihram? Lihat orang angkat tangan. Bukan karena dia belajar. Kenapa dia bilang Allahu Akbar? Dengar orang. Bukan karena dia belajar. Ini bahaya. Bahaya. Makanya orang ini bahaya. Kalau dia malas terhadap perkara yang wajib dia tahu, tidak boleh dia tidak diberikan udzur. Ini tadi baru tauhid. 2 kalimat syahadat. Rukun Islam. Dia ada kajian sholat, dia tidak hadiri. Padahal sholat kan rukun Islam. Iya. Nanti perkara yang pertama ditanya kalau di hari kiamat. Tadi kan pertama ditanya di alam kubur itu. Pertama ditanya nanti di hari kiamat, sholat. Sholat. Kan bahaya kalau kita tidak tahu. Nabi kan bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah gimana? Kita sekarang tidak mungkin melihat Nabi. Ya kan? Di alam nyata tidak mungkin. Di mimpi bisa. Di mimpi bisa. Tapi tidak mungkin kita lihat Nabi ajarkan kita kepada kita sholat semuanya. Kan gitu. Gimana cara kita tahu? Belajar. Kan ilmu ini sudah diwariskan. Nabi wariskan pada sahabat. Beliau sholat di atas mimbar. Beliau bilang supaya kalian tahu saya sholat bagaimana. Saya sholat bagaimana. Jadi diajarkan sholat. Dinukil sahabat. Sampai ke kita sekarang ini. Ilmu luas banyak. Kalau dia malas, dia tidak belajar. Iya, apa nanti yang dia katakan terhadap sholatnya? Demikian pula kalau datang Ramadan. Kalau dia berpuasa karena orang berpuasa saja. Dia tidak makan karena orang tidak makan. Bahaya nanti. Kan nanti kita semua ditanya. Mada ajabtumul mursalin. Apa jawaban kalian terhadap Rasul yang diutus kepada kalian? Apa jawabannya dia kalau tidak belajar? Jadi kalau ilmunya ini dia malas dengan mempelajari ilmu yang wajib dia pelajari, bahaya, dia berdosa. Kalau dia sudah belajar semuanya, tauhid sudah, sholat juga sudah belajar, puasa, zakat, haji juga dia sudah belajar. Terus dia sudah belajar rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, hari akhirat, takdir baik, takdir buruk. Pokok rukun iman yang keenam. Sudah belajar semuanya dia. Sudah belajar.
sisa beramal. Kalau ada kajian tambahan, dia capek, tidak apa-apa dia istirahat untuk belajar. Walaupun ini ya salah juga, cuman tidak berdosa. Karena orang itu belajar itu kan bukan karena kita mau berilmu saja, tapi karena beribadah. Belajar itu kan ibadah. Kita menghadiri majelis ilmu itu ibadah. Bahkan kata Al-Imam Az-Zuhri, ma'ubidallah mitlul ilm. Allah itu tidak disembah seperti belajar. Seperti belajar. Iya. Nah, ini belajar itu ibadah. Tidak ada istirahatnya. Kalau belajar itu ibadah berarti tidak ada istirahatnya. Karena kita harus beribadah sampai meninggal. Jadi kalau ada orang bilang malas ya tidak berdosa. Cuman dia berarti mau beristirahat dari beramal. Mau istirahat dari beramal. Ini masalah. Adapun di sini yang pulang ya karena alasan ngantuk. Ini dia ngantuk karena tidak perhatian terhadap ilmu sebenarnya. Itu pertama. Atau dia perhatian. Atau dia bisa saja dia perhatian terhadap ilmu. Tapi dia ya dikalahkan oleh syaitan. Dikalahkan oleh syaitan. Harusnya jangan pulang. Harusnya jangan pulang. Bersabar saja menahan. Iya. Bersabar saja menahan ngantuknya. Dan boleh dia lakukan hal-hal yang membuat hilang ngantuknya. Misalnya dia keluar berwudu. Iya. Daripada dia pulang. Dia bisa keluar berwudu. Iya. Untuk menghilangkan ngantuknya. Iya. Untuk menghilangkan ngantuknya. Atau kalau antum ngantuk. Boleh antum angkat tangan. Tiba-tiba bertanya. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Siapa tahu dengan bertanya langsung hilang ngantuk. Iya. Karena kadang kalau saya tegur dari atas, kadang kita malu masalahnya. Kalau kita khusyuk-khusyuk sedikit, saya tegur nanti takutnya tidak hadir pekan depan. Iya, jadi boleh kita angkat tangan. Iya, bertanya saja supaya hilang ngantuknya. Supaya hilang ngantuknya. Kita ngantuk? Oh habis. Baik, saya kira angkat tangan karena ngantuk juga. Baik, habis waktu, alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang dengan pembahasan yang sama di ringkasan pembahasan tauhid karya Dr. Saleh bin Ibn Fauzan, Ibn Abdillah Al-Fauzan, hafizahullah taala. Semua yang benarnya adalah semata dari Allah, yang salah dan yang kelirunya itu karena kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.